Selamat siang adik-adik semua. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita kumpul lagi tatap maya. Saya mohon maaf sedianya saya membawakan materi offline, tapi karena kemarin mepet waktu dan kemarin ditawarkan apa bisa hari ini dan bisa online, saya minta tolong kalau boleh dibuat online dan diizinkan, jadi saya masuk melalui tatap maya ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmat yang kita terima pada hari ini, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, nikmat keimanan terutama, itu masih ada di diri kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita kirimkan salam dan salawat kita kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena dengan petunjuk dari Rasulullah lah sampai kita bisa menikmati iman dan Islam kita sampai hari ini. Ya. Ini tugas dari blog siklus hidup saya selaku dosen farmako ya. Jadi ini topik lumayan baru, kayaknya ini tahun kedua diberikan diberikan kepada mahasiswa. Jadi kalau mau ditanya tahun-tahun yang angkatan 2018 mungkin belum dapat ya topik ini, baru kayaknya tahun lalu dimulai. Sebelumnya kedengaran suaraku deh? Cukup jelas? Tapi dok, jelas dok. Jelas, oke. Ininya apalagi? Slide-nya kelihatan jadi? Tapi dok. Ya, oke. Jadi dalam sistem atau blok siklus hidup ini, bagian Departemen Farmako itu kemarin pada saat revisi kurikulum kami mengajukan topik baru ya, judul materi baru yaitu farmakologi khususnya pada kelompok-kelompok khusus ya, kelompok-kelompok spesial. Karena kami tahu latar belakang dibuatnya blok siklus hidup ini adalah untuk mengetahui bagaimana perjalanan hidup manusia mulai dari embrio ya, mulai dari janin kemudian nanti sampai geriatri. Jadi dan sesuai dengan topik atau materi yang ada dalam beberapa literatur dasar dari farmakologi, bahwa memang ada kelompok-kelompok khusus yang special treatment, artinya penanganannya khusus untuk farmakologinya ya, untuk obat-obatannya. Dan itulah kenapa materi ini kemudian disajikan dalam blok siklus hidup ya. Jadi LO-nya untuk farmako ini adalah untuk menjelaskan ya. Jadi kami harapkan setelah selesai sesi materi itu adik-adik bisa menjelaskan mengenai perubahan yang terjadi, perubahan fisiologis terutama yang terjadi pada kelompok pediatri dan kelompok geriatri ya. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan juga bagaimana penanganan pengobatan pada kelompok pediatrik dan juga pada kelompok geriatrik. Jadi dua hal ini, jadi kelompok yang anak-anak ya, infant sampai pediatrik, dan juga pada kelompok lansia ya atau lanjut usia. Nah, kita masuk di kelompok bayi dan anak-anak, infant and children ya. Jadi ini masukkan satu kelompok ya. Jadi kalau adik-adik sekalian bisa lihat obat-obat yang kalian tebus di apotek atau dijual bebas itu pasti dosisnya berbeda antara anak dan dewasa ya. Nah, kemudian di dewasa pun itu jarang sekali memisahkan dosis dewasa dengan dosis lansia, padahal secara fisiologis perubahan itu terjadi pada kelompok dewasa berbeda dengan kelompok lansia ya. Jadi ini mungkin yang jadi salah satu PR juga kita bersama. Kalau untuk anak memang biasanya ada ya. Kalau biasanya di obat-obat itu untuk pemberian kepada anak sesuai dengan anjuran dokter seperti itu ya. Kalau yang dewasa biasa dicantumkan dosisnya berapa. Nah, kita masuk untuk kelompok anak dan pediatri dan infant dan bayi ya, infant dan anak. Nah,
ini yang harus beberapa poin ini saya tuliskan bahwa neonatus atau bayi itu adalah kelompok yang lebih sensitif terhadap obat-obatan dibandingkan dengan orang dewasa, ya. Kenapa bisa lebih sensitif? Itu karena belum adanya kematangan, ya. Jadi ada imaturitas pada sistem organnya, ya. Jadi belum sepenuhnya berfungsi secara normal, ya. Ini kita bicara neonatus normal, belum lagi kalau umpamanya dia prematur, ya. Nah, neonatus normal saja itu sistem organnya belum matang sepenuhnya, apalagi yang prematur. Nah, karena adanya belum matangnya sistem organnya ini, maka sangat rentan terjadi yang namanya adverse reaction atau yang biasa disebut kalau di bahasa Indonesia kan efek samping, ya. Jadi karena belum matur dari sistem organnya ini, maka pada saat pemberian obat itu besar resikonya bisa terjadi adanya efek samping dari obat tersebut, ya. Nah, selain itu, bahwa pasien-pasien usia muda, ya, jadi kelompok children, kelompok infant itu memperlihatkan variasi efek dari obat itu yang beragam, ya. Jadi kita tidak bisa seragamkan bahwa dengan diberikan obat ini maka bayi sama anak-anak itu sama, belum tentu, ya. Satu individu dengan individu lain, kalau anak itu bisa memberikan efek atau variasi pengobatan yang berbeda-beda, ya. Kalau di dewasa umumnya itu bisa kita simpulkan bahwa sama semua. Tapi kalau anak itu harus kita pertimbangkan bahwa kemungkinan pemberian obat itu akan menyebabkan namanya variasi individual, ya. Itu yang perlu adik-adik sekalian pahami. Nah, cabang dari farmakologi ini banyak sekali ya Dede, ya. Jadi kalau terkait dengan pediatrik dan juga geriatrik, farmakologi itu dikenal dengan nama developmental farmakologi. Jadi farmakologi yang berdasarkan perkembangan tumbuh kembang, ya, pertumbuhan dan perkembangan dari individu. Nah, khususnya untuk anak-anak itu kalau kita melihat kembali lagi saya ingatkan kalian sudah semester 6, ya. Jadi saya kira sudah paham bahwa kalau bicara farmakokinetik maka ada 4 hal yang kita perhatikan di situ, ya. Jadi absorpsinya bagaimana, distribusinya, kemudian metabolismenya dan ekskresinya. Nah, kalau bicara mengenai farmakokinetik ini sangat beragam, ya, pada anak, ya. Sangat beragam pada anak usia berapapun. Jadi kalau dia kelompok anak itu bisa beragam dalam kelompoknya, ya. Nah, kalaupun diberikan pengobatan, bisa jadi obat-obat ini aman, ceritanya aman bagi satu kelompok, tapi belum tentu aman atau efektif bagi kelompok yang lainnya, ya, bagi kelompok umur yang lainnya. Jadi betul-betul kontrol pengobatan pada anak itu sangat perlu, ya. Adik-adik sekalian bisa perhatikan mungkin kemarin waktu vaksinasi COVID keluar, yang disasar pertama itu kan yang lulus otomatis kalau obat sudah mulai dicobakan ke masyarakat luas maka berarti dia harus sudah lulus uji klinis, ya. Nah, uji klinik ini kalau disebutkan pasti itu dia melewati semua uji klinik dulu. Uji klinik itu ada pembagian kelompok-kelompok umurnya, ya. Nah, kalau yang kemarin kita melihat lagi mereview kemarin pemberian vaksin COVID, maka yang disasar dulu yang pertama adalah orang dewasa, ya. Baru kemudian juga masuk di situ kelompoknya adalah kelompok lansia, ya. Nah, pada saat itu dipending dulu untuk anak-anak. Kenapa? Karena alasannya pada saat itu adalah uji klinik untuk anak-anak belum selesai, ya. Ini mencerminkan bahwa pemberian pengobatan pada kelompok anak itu fasenya panjang, ya.
kemudian betul-betul diperhatikan baik-baik ya, baru kemudian bisa dilepas dalam kontrol, dicobakan kepada masyarakat luas tapi tetap dalam kontrol, baru kemudian dilepas secara bebas di pasaran ya. Jadi ini pembuktiannya. Nah, farmakokinetik ini erat kaitannya juga dengan yang namanya metabolisme tadi ya, metabolisme. Nah, kalau kita bicara metabolisme, berarti itu terjadi di hepar. Nah, terkait dengan enzim hepatiknya ya, kemudian jalur metabolismenya. Nah, keduanya ini baik enzim maupun pathway-nya dari hepatik ini itu tingkat kematangannya berbeda-beda pada kelompok-kelompok umur ya. Jadi ini yang menjadi dasar developmental pharmacology. Nah, rawannya atau risiko kalau seandainya ya rute metabolisme primer dari suatu obat itu belum matur, maka bisa jadi ada pergeseran metabolisme itu ke metabolisme atau jalur alternatif lainnya ya, dan ini yang bisa membuat efek samping akan tertimbul lebih rentan tertimbul efek sampingnya ya. Jadi kalau umpamanya dia hepatik metabolisme ya lewat jalur hepar, nah, namun heparnya itu imatur karena belum matang ya pada kelompok umur tersebut, nah bisa jadi dia akan berpindah pathway-nya ke jalur lainnya. Nah, kalau sudah ada perpindahan jalur metabolisme dari obat, nah efek sampingnya itu juga di luar akan lebih rawan muncul, lebih sensitif obat tersebut pada pasiennya ya. Nah, ini ada beberapa pengertian. Kalau kita sebutkan pediatrik luas sekali deh ya kelompoknya. Jadi pasien yang kurang dari 18 tahun ini kalau pediatrik ya. Jadi kalau anak-anak SD, SMP, SMA bahkan ya, kalau 17 itu kan masih SMA ya. Nah, itu dia masih masuk kelompok pediatrik selama dia belum usianya 18. Jadi 18 ke atas itu baru bisa disebut bahwa dia pasien dewasa ya. Kurang dari itu masih bisa dikonsulkan ke spesialis anak. Nah, kelompok-kelompok inilah pediatrik inilah yang kemudian dipecah di breakdown lagi ke kelompok-kelompok yang lebih kecil ya. Disebut prematur infant atau bayi prematur kalau usia gestasinya kurang dari 36 minggu. Itu adik-adik sekalian sudah pelajari waktu di repro kemarin ya. Kemudian bayi yang full term atau aterm kalau kita sebutkan ya. Nah, aterm itu kalau usia kehamilannya 36 sampai 40 minggu ya. Kemudian kalau dia sudah lahir deh ya. Nah, namanya neonatus. Sampai pada usia berapa? Sampai pada usia 4 minggu setelah kelahiran ya. Nah, kalau dia sudah masuk ke minggu ke-5 sampai ke minggu 52, usianya 52 minggu ini bayi, maka itu disebut infant, bayi ya. Kemudian kalau sudah masuk usia 1 sampai 12 tahun, itu masuk kelompok children. Kemudian usia dewasa itu usianya adolescence, ini remaja ya, 12 sampai 18 tahun. Nah, lebih dari 18 tahun namanya adult ya. Jadi ini kelompok pediatrik lah, ini yang kelompok-kelompoknya lagi dibagi kelompok kecil ya. Jadi ada prematur, full term, neonatus, infants, children, dan adolescent. Adolescent ini remaja ya. Nah, tadi di awal disebutkan bahwa neonatus dan infant ini punya sistem organ yang belum matang atau imatur ya. Sistem regulasinya pun begitu. Nah, ini sangat berbeda dengan usia dewasa. Nah, sehingga ketidakmatangan ini akan mempengaruhi proses-proses farmakokinetik yang tadi saya sebutkan. Ada absorpsinya dipengaruhi, distribusinya, kemudian metabolismenya dan ekskresinya ya. Nah, neonatus ini akan lebih sensitif terhadap pengobatan dibandingkan orang dewasa. Ini kita lihat apa perbedaannya ya secara farmakokinetik.
pada absorpsinya ya. Kalau dia diberikan oral administration ya, pemberian melalui oral atau pemberian melalui intramuskuler atau absorpsinya melalui transdermal atau percutaneous ya. Kemudian distribusinya itu terkait dengan protein binding, juga dengan blood-brain barrier. Ya. Kemudian metabolisme heparnya, ya ini tadi HDME metabolisme, dan ekspresinya melalui ginjal atau renal excretion. Nah, dari segi absorpsi kita lihat satu-satu ya. Kalau diberikan per oral atau lewat oral, maka ada dua hal yang dipengaruhi ya. Ada namanya gastric emptying time atau waktu pengosongan lambung ya. Kemudian yang kedua yaitu asiditas atau tingkat keasaman dari gastr itu sendiri ya. Nah, gastric emptying time-nya ini memanjang kalau di bayi ya, infant pada kelompok pediatrik. Jadi dia memanjang dan sifatnya irregular. Nah, nanti dia mencapai pada usia yang sama dengan fungsi pada orang dewasa, yaitu kalau dia usianya 6 sampai 8 bulan. Ya, gitu. Kemudian kalau dari segi asiditasnya bagaimana? Asiditasnya ini sangat rendah pada usia 1 hari atau 24 jam setelah kelahiran ya. Jadi asam lambungnya itu rendah sekali ya. Nah, nanti setelah mencapai usia dewasa, tingkat keasaman lambungnya di usia dewasa itu nanti di usia 2 tahun ya. Nah, rendahnya keasaman ini sehingga itu menyebabkan kalau ada obat-obatan yang labil atau rentan dengan asam ya, sangat labil dengan asam, itu absorpsinya akan meningkat. Nah, kalau absorpsinya meningkat, kemungkinan besar itu jumlah obat yang masuk ke dalam peredaran darah dari dari anak ini akan meningkat juga. Artinya apa? Akumulasi obat itu akan lebih besar, lebih rawan terjadi ya. Jadi ini oral administration-nya kalau per oral. Jadi kalau diberikan per oral berarti tergantung dari dua hal itu, bergantung pada waktu pengosongan lambung dan juga pada asiditas dari gastr itu sendiri. Nah, kalau diberikan pada intramuskuler bagaimana? Nah, dalam pemberian melalui intramuskuler atau disuntik ya. Nah, ini kita bisa lihat karena kecilin, nah masih di sini suaranya. Nah, pada hari-hari pertama dari kehidupan bayi ya, ini absorpsinya rendah. Kenapa rendah? Karena blood flow-nya juga kurang ya, masih rendah. Jadi itu kalau di intramuskuler. Nah, kalau di transdermal absorption, kalau ada patch ya, biasa ada obat yang ditempelkan itu di macam koyo dan sebagainya ya. Nah, ini kita harus pahami kalau ada obat yang ditempelkan seperti itu, bahwa kulit dari bayi itu sangat tipis ya. Kalian bisa lihat kalau neonatus, nanti kalau dari koas, coba membandingkan bagaimana kulit anak. Jadi makin muda kulitnya itu akan kelihatan makin tipis ya, sangat tipis stratum corneumnya ya. Jadi memang tidak ada pipi pelindungnya karena dia baru keluar. Nah, makin besar itu makin bertumbuh, makin bertambahnya usia, stratum corneum dari tubuh kita itu akan makin bertambah, makin tebal istilahnya ya. Karena apa? Karena sudah mulai kontak dengan luar ya. Nah, kalau neonatus kan masih istilahnya masih rentan. Nah, kalau sudah mulai anak-anak itu sudah banyak jalannya, sudah banyak aktivitasnya, jadi mudah tergesek ya dengan benda luar atau mudah jatuh dan sebagainya. Jadi itu gunanya juga stratum corneum melindungi kulitnya kita ya. Jadi dia akan makin menembal seiring dengan bertambahnya usia. Nah, makanya itu kenapa kalau ada obat-obat topikal itu akan lebih mudah terjadi toksisitas
ya pada bayi kalau dia obat topikal dibandingkan pada orang dewasa karena faktor dari ketebalan stratum corneumnya ini. Makanya kenapa kalau diresepkan obat salep atau krim pada bayi biasanya itu selalu pesannya dokter dioleskan ya setelah kulitnya ini bayi dibersihkan dioleskan tipis-tipis ya karena cukup secukupnya saja tidak boleh tebal karena itu tadi sifat toksisitasnya karena makin banyak dosis yang kita berikan istilahnya kalau obat obat salep makin tebal itu akan menyebabkan risiko toksisitasnya akan lebih tinggi ya makanya kenapa selalu disebutkan itu kalau dikasih salep atau krim dibilang oles tipis-tipis ya kasih gitu sama apotekernya ya selalu. Nah, itu absorpsinya. Kalau distribusinya bagaimana? Nah, ini bergantung pada dua hal juga, yaitu protein binding, ya. Lalu yang kedua adalah blood-brain barrier. Dan yang ketiga, ada tiga. Yang ketiga adalah komponen-komponen endogen lainnya, ya. Nah, kalau yang kita mau lihat dari distribusinya adalah bagaimana ikatan obat kalau kita bicara mengenai protein binding lebih sering kita bicara mengenai bagaimana obat tersebut berikatan dengan albumin ya ataupun juga dengan protein plasma lainnya tapi lebih sering ke albumin. Nah kalau pada bayi pada infan ini ikatan ini terbatas ya. Nah sehingga karena apa? Karena albumin serumnya itu masih rendah ya sehingga yang terikat pun akan terbatas. Konsekuensinya apa? Nanti akan menyebabkan distribusinya obat tersebut akan meningkat. Akibatnya ada volume distributionnya juga yang akan meningkat. Ya. Kemudian yang faktor kedua yaitu blood-brain barrier. Sawar darah otak ya kalau disebutkan. Nah ini sawar darah otak tidak sepenuhnya terbentuk saat lahir. Jadi belum ada langsung ya pelan-pelan dia akan terbentuk. Jadi kalau ada obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf pusat itu akan sangat mudah kalau dia makin infannya masih muda ya itu akan dengan cepat itu mempengaruhi sistem saraf pusatnya. Makanya pemberian obat-obatan yang mempengaruhi sistem saraf pusat itu harus diperhatikan baik-baik ya karena ini faktor blood-brain barrier-nya. Nah, yang lain terkait dengan komponen endogen yang lainnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini yang poin ketiga bahwa komponen endogen ini akan bersaing dengan obat untuk berikatan ya, untuk bersaing pada tempat pengikatan dari obat tersebut sehingga yang diperlukan adalah diturunkan dosisnya pada bayi. Jadi adik-adik bisa lihat kalau beberapa obat itu kalian akan bandingkan bagaimana dosisnya pada bayi ya pasti lebih rendah dibandingkan pada anak kemudian pada lebih rendah lagi pada orang akan lebih rendah jika dibandingkan dengan dosis orang dewasa ya jadi itu. Nah kalau metabolismenya tadi sudah absorpsinya, distribusinya, kemudian kita masuk ke metabolismenya. Metabolismenya ini sangat sensitif, neonatus ini sangat sensitif terhadap obat-obatan ya, yang khususnya pada metabolisme yang melalui jalur metabolisme hepar ya, sehingga kalau kita mau berikan obat-obatan yang ada pengaruhnya metabolisme hepar, pertimbangkan kembali dan adik-adik sekalian harus pahami bahwa harus ingat bahwa maturitas dari hepar itu manusia nanti mencapai maturitasnya pada usia 1 tahun. Ya, jadi 1 tahun mungkin bisa dipertimbangkan di situ pemberian obatnya. Nah, yang selalu
kasih warna beda ini pasti usia berapa mencapai nilai sempurna atau nilai normal seperti orang dewasa ya. Usia berapa, kayak tadi ada yang usia 8 bulan, ada yang usia 1 tahun kalau hepatik metabolismenya. Nah kalau renalnya di sini nanti juga di usia 1 tahun baru dia bisa sama levelnya pada orang dewasa ya. Jadi kenapa ini semuanya, karena terkait dengan ketidakmatangan dari sistem itu, makanya selalu dibutuhkan penurunan dosis ya, reduce dosage, dan juga bisa disertai dengan atau intervalnya dikurangi ya, jaraknya bukan dikurangi, diperpanjang, frekuensinya dikurangi dan jaraknya diperpanjang. Jadi artinya kalau umpamanya dewasa itu dibilang 3 kali sehari gitu ya, kalau di anak-anak pertimbangannya berarti frekuensinya diturunkan bisa 2 kali dalam 1 hari gitu ya. Jadi interval pengobatannya makin panjang. Kalau 3 kali sehari kan per 8 jam ya kalau tidak salah. Nah, tapi kalau umpamanya pada anak-anak maka frekuensinya diturunkan, intervalnya dipanjangkan, berarti per 12 jam baru diberikan ya, seperti itu. Nah, konsekuensi dari belum matangnya beberapa organ ini, farmakokinetiknya akan berbeda tadi ya disebutkan. Jadi kalau protein albuminnya yang sedikit, maka konsentrasi obat yang bebas ya dalam tubuh itu akan makin besar. Jadi ceritanya kalau obat kita minum deh ada protein yang tangkap tadi yang namanya protein binding. Nah umumnya itu yang punya tugas adalah albumin ya. Nah jumlah albumin pada bayi ini masih rendah. Jadi kalau umpamanya dia minum obat hanya sedikit albumin yang tangkap obat tersebut, maka ada obat yang tidak ditangkap oleh albumin itu yang beredar bebas di darah. Nah ini yang bisa menyebabkan efek-efek samping lainnya ya yang timbul. Jadi bukan efek utama dari obat yang timbul, malah efek sampingnya karena faktor ini, greater concentration dari obat bebasnya ya. Nah, kalau bertambah ini konsentrasi obat bebas yang beredar, maka responsnya ini tadi ya, responsnya itu akan lebih intens ya, kemungkinan akan lebih berat ya. Nah, ini semua yang terjadi pada infan ya, jadi metabolisme hepatnya berkurang ya, eliminasi ginjalnya pun juga masih rendah ya, jadi responsnya itu akan memanjang ya. Jadi yang tadinya kalau responsnya bagus itu mungkin lebih baik, tapi kalau umpamanya ada efek sampingnya itu juga akan memanjang ya. Nah, blood-brain barrier karena belum berkembang secara sempurna, maka obat-obatan sistem saraf pusat itu akan lebih sensitif terjadi gangguan, ya, terjadi efek kalau diberikan. Nah, selalu disebutkan di sini ya, under the age of 1 year. Jadi kurang dari 1 tahun itu infant itu sangat sensitif terhadap obat. Adverse effect yang sering terjadi dikarenakan karena pemberian obat ya, dan akibat imaturitas dari organ itu adalah yang namanya corn icterus ya. Ini yang disebutkan kalau di infant ya, jadi kuning. Nah, kalau usia 1 tahun itu sudah mulai bisa disamakan dengan orang dewasa, namun hanya satu hal yang tetap berbeda dengan orang dewasa ya, yaitu laju metabolisme heparnya tetap berbeda dengan orang dewasa, dan dia masih tetap sensitif dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, masuk di usia 1 tahun. Kalau tadi infant kurang dari 1 tahun, ini masuk usia 1 tahun sampai usia pubertas. Nah, metabolisme hepar ini lajunya berbeda ya. Berbeda-beda dalam kelompok umurnya. Jadi usia mulai dari lahir sampai usia 1 tahun sampai usia
bayinya 2 tahun, metabolismenya itu lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Ya. Nah, karena adanya kelompok perbedaan perkembangan pada kelompok umur tersebut ya, sehingga biasanya ada adverse effect yang sifatnya age related, artinya hanya terjadi pada kelompok-kelompok umur tersebut yang sifatnya juga unik ya. Misalnya pemberian glukokortikoid ya, itu akan menyebabkan supresi pertumbuhan ya, terjadi gangguan pertumbuhan, atau pemberian tetrasiklin pada bayi ya, pada bayi atau juga pada saat ibunya hamil. Nah, itu nanti besar anak-anak itu bisa giginya warna sedikit warna abu-abu ya, putih keabu-abuan. Jadi kalau ada nanti mungkin ada di perifer, terus ada dapat pasien anak-anak giginya agak abu-abu kelihatan ya, bukan kuning ya, kalau kuning mungkin belum sikat gigi, tapi dia abu-abu ya, kelihatan, itu bisa bisa adik-adik sekalian tanyakan, kemungkinan ada konsumsi obat tetrasiklin itu ya, pernah dia tetrasiklin. Nah, atau pemberian sulfonamid. Sulfonamid ini bisa tadi yang saya sebutkan, adverse effect yang sering, yang sifatnya unik itu chronic icterus ya. Jadi coba anamnesis itu sangat perlu. Kita selalu tanyakan riwayat pengobatannya ya. Nah, apa yang sudah dikonsumsi obat apa. Jadi kita tidak memperpanjang pengobatan tersebut. Nah, apa yang perlu tips apa kira-kira ya yang kalau kita mau resepkan obat, kayaknya kalau melihat ini dok saya jadi ragu-ragu mau kasih pasien obat apa gitu ya. Nah, yang pertama harus kalian tahu bahwa selalu timbang berat badannya bayi atau anak kalau dia pergi periksa ya, itu selalu, karena kita tidak bisa samakan. Jadi hitung dosisnya berdasarkan berat badan ya, bukan berdasarkan usia berat badannya, karena ada anak mungkin usianya tidak sesuai dengan pertumbuhan normal. Nah, ini yang harus kita periksa baik-baik. Oh, berarti ini berat badannya ya. Di samping itu kalau kita hitung berat badan kan kita bisa tahu kurva pertumbuhan perkembangannya bagaimana, tuh jadi bisa diintervensi lebih awal kalau memang ada gangguan ya. Nah, rule yang berikutnya yaitu kalau kita mau berikanlah dosis obat yang paling rendah ya. Jadi biasanya kan dosis obat itu ada range-nya deh ya, 20 sampai 60 miligram per kilogram berat badan contoh ya. Nah, kalau kalian mau resepkan maka start awalnya itu adalah 20 miligram per kilogram berat badan gitu ya. Jadi dosis awalnya itu adalah dosis yang paling rendah. Jangan bermain di dosis yang paling tinggi ya. Nah, ini bicara dosis, kalau obat itu makin besar dosis yang kita berikan, maka efek sampingnya pun akan lebih berat ya. Makanya kita mulai dengan dosis yang paling kecil. Nah, ini lagi tadi disebutkan contohnya acetaminophen ya. Jadi selalu dosis obat itu dihitung berdasarkan berat badan ya, bukan usia. Ya, jadi ini adik-adik sekalian perhatikan kembali. Kalau nanti kedepannya praktek, kemudian atau di koas nanti lihat kembali adik, tuliskan itu dosisnya, dosis anak itu berapa per kilogram berat badannya ya. Baru nanti adik-adik sekalian hitung berapa pasiennya, berapa berat badannya, langsung hitung, oh ini dosisnya ya. Nah, kemudian formulanya ya, sediaannya itu kira-kira apa yang kita cari sediaannya. Karena apa ini, kalau anak itu kurang kooperatif ya, jadi harus dibujuk dan sebagainya. Tidak semua anak mudah dibujuk
masalah obat. Sedangkan orang dewasa mungkin adik-adik sekalian ada yang masih susah minum obat tablet umpamanya ya, harus dibantu dengan makan buah dulu kah, atau minum air banyak kah, dan sebagainya. Nah, lebih-lebih anak kecil. Dan rasa obat itu kan jarang sekali yang enak ya. Maksud saya manis, bukan enak ya. Kalau enak mau makanan. Nah, jarang sekali yang manis ya. Umumnya itu pahit. Apalagi itu yang namanya umpamanya ada nanti ada sekalian resepkan namanya dexamethasone ya. Kortikosteroid itu pahitnya bukan main ya. Nah, begitupun juga dengan antibiotik, pahit sekali. Biar sudah lewat itu masih pahit gini. Nah, cari formula atau sediaan yang memudahkan anak tersebut konsumsi obatnya ya, biar tidak menyulitkan juga. Kenapa? Karena kalau umpamanya ada sediaan sirup baru kita maksa pakai tablet umpamanya ya, bisa jadi kalau orang tuanya kewalahan membujuk anaknya, akhirnya obatnya di skip. Kalau obatnya di skip ya kita tidak bisa mencapai target pengobatan kita. Artinya apa? Pasien bisa jadi tidak karena usahanya belum maksimal ya, belum ada full di badannya belum terpapar betul dengan obat, maka yang tadinya demam mungkin bisa jadi tetap demam gitu, tidak turun ya, dan sebagainya. Jadi pertimbangkan kembali lagi sediaannya. Sekiranya ada yang lebih memudahkan untuk pasien tersebut menelan obatnya, untuk anak tersebut menelan obatnya, lebih baik sediaan itu ya. Misalnya ini kalau umpamanya bentuk suspensi, bentuk sirup ada, silahkan diberikan untuk itu. Atau ada memang obat yang bentuknya chewable, artinya bisa dikunyah toh. Nah, ini bisa diberikan pada anak. Bentuknya kayak permen gitu. Nah, kalau anak ini lagi, poin yang paling penting adalah stay current with literature. Ya, adik-adik harus selalu sering baca. Jangan takut dibilang, dokternya enggak pengalaman ini karena selalu lihat buku. Jangan takut. Ya, karena perkembangan kedokteran itu sangat cepat. Dan kita di Indonesia ketinggalan ya, jadi kita harus mengejarnya dengan cara apa ya, dengan membaca. Enggak ada salahnya. Kemarin saya bawa orang tua saya ke dokter spesialis yang sudah prof, pada saat menuliskan obat pun juga beliau masih lihat buku. Betapa pengobatan itu sangat penting, mempertimbangkan kondisi pasien, melihat kembali perkembangan teknologi ya, terutama pengobatan ya. Jadi harus stay current dengan literatur, kita baca terus. Kenapapun juga nanti jadi dokter harus selalu upgrade, ikut pelatihan ya dan sebagainya, itu karena perkembangan kedokteran, pengobatan lebih-lebih itu sangat cepat, dan itu yang kita harus kejar ya. Jadi jangan ragu, tuliskan nanti kalau adik-adik praktek di koas, selalu tuliskan. Kita tidak bisa mengandalkan memori ya untuk menghafal begitu banyak obat. Cukup tuliskan saja yang penting-penting, dosisnya berapa per kilogram berat badan ya, supaya tidak salah juga. Karena tidak boleh juga kita mengandalkan dari otak saja, dari hafalan, kan kita bisa lupa. Itu kelompok anak. Nah, kita masuk ke kelompok usia lansia ya. Jadi kalau dewasa kan tidak perlu karena semua dosisnya itu bisa dikatakan bahwa bisa kita generalisasikan, bisa diumumkan. Nah, ini jadi tugas kita bersama ini mengenai geriatrik, adik-adik, terutama adik-adik ya. Kalau saya sudah jadi dokter, adik-adik sekitar berapa tahun lagi? 2 atau 3 tahun lagi jadi dokter ya. Nah, kalau kalian jadi dokter 2 atau 3 tahun ke depan itu ini angka akan bertambah. Nah, sekarang ini Indonesia disebutkan menuju populasi lanjut usia. Kenapa? Coba kita lihat di sini adik ya. 2010 total penduduk lansia di Indonesia itu sekitar 18,1 juta penduduk, atau sekitar 7,6% dari total populasinya Indonesia. Ya. Nah, di tahun 2025, sudah dekat, ini kita sudah 2023, jumlah penduduk lansia diprediksi meningkat menjadi berapa? 33,7 juta. Persentasenya sekitar 11,8% dari total populasi. Ya. Nah,
Kemudian diprediksi lagi di tahun 2035, berarti loncatannya ini tadi 15 tahun dari sini ke sini 10 tahun ya. Meningkat lagi jadi 15,8% dari total populasi. Ya, jadi artinya apa? Makin banyak jumlah lansia ya, pasien yang kita nanti hadapi kemungkinan besar itu akan lebih banyak usia lansia ketimbang orang dewasa ya. Nah, ini semua. Ini data BPS tahun 2015 mengenai penduduk ya, jumlah penduduk. Ada yang tidak terlantar, artinya itu terurus ceritanya ya, hampir terlantar. Ini kondisinya, kemudian lainnya yang terlantar. Jadi usianya. Jumlahnya, sorry. Nah, jadi total ini yang adik-adik sekalian punya tugas. Artinya apa? Ke depannya pasienta itu akan lebih banyak lansia. Artinya apa? Artinya bahwa pengetahuan kalian akan geriatrik itu sangat dibutuhkan. Ya. Oke. Nah, dari statistik didapatkan ya, ini saya ambil dari beberapa literatur. Menurut Cohen yang keluarnya tahun 2000 ini sudah cukup lama, ini belum diupdate lagi, bahwa pasien atau orang yang usianya lebih dari 65 tahun dia itu mengkonsumsi obat yang diresepkan itu biasanya sebanyak 30 macam. Dia sudah mengkonsumsi 30 obat yang teresep. Selain itu, dia juga mengkonsumsi obat yang tidak beresep, artinya obat yang dijual bebas, itu 40 macam. Bisa dilihat bagaimana banyaknya. Kalau dia usia 65 itu sudah banyak dia minum obat ya. Yang teresepkan saja sudah 30 jenis, yang tidak teresepkan sudah 40 jenis. Artinya yang dia beli bebas ya, tidak perlu ke dokter, mungkin dia beli di Indomaret atau dia beli di apotek ya, tidak perlu resep dokter. Nah, ini prediksi tahun 2030, tadi saya kira sudah mencerminkan juga ke depannya bagaimana ya, bahwa usia lebih dari 65 tahun itu akan lebih banyak jumlahnya. Nah, setelah diteliti, diperhatikan jumlah pasien yang masuk ke rumah sakit, bahwa 5 penyebab mortalitas dan morbiditas pada usia dewasa, usia lanjut usia ini Dek, adalah karena adverse reaction dari obat. Ya. Jadi efek samping obat itu ternyata masuk dari top 5 penyebab mortalitas dan morbiditas. Ya. Nah, kalau di dalam jumlah dia sekitar 28 orang yang masuk, 28 usia lanjut usia yang masuk ke rumah sakit itu disebabkan oleh adverse effect dari obat. Itu bagaimana maksudnya? Nah, bisa jadi satu, adverse effect-nya ya, kalau umpamanya dia minum obat bisa menyebabkan pusing. Ya. Nah, pusingnya ini yang bisa dia bikin jatuh. Ya, nah ini kemudian jatuh dia masuk ke rumah sakit, itu maksudnya ada ya. Jadi, oh ini karena habis minum obat dia pusing, jatuh. Nah, jatuhnya itu yang bisa menyebabkan umpamanya dia trauma kapitis atau perdarahan otak dan sebagainya ya. Jadi itu yang jadi bukti. Dan ini sudah dari penelitian bahwa 28 orang lanjut usia itu masuk karena disebabkan oleh adverse effect dari suatu obat. Silahkan yang mau ke toilet. Ya, jadi ini kalau dilihat juga yang rawat inap ya, sekitar 15 kasus pada usia lansia itu disebabkan oleh adverse effect dari obat-obatan ya. Nah, tadi saya sertakan di awal bahwa usia lansia itu sudah banyak mengkonsumsi obat ya. Jadi kalau makin banyak konsumsi obat, maka risiko terjadinya interaksi obat dengan obat itu akan lebih
sering. Risiko juga terjadinya adverse reaction atau efek samping dari obat itu akan lebih meningkat ya karena jumlahnya. Jadi kalau makin banyak dikonsumsi obat akan makin sering kejadian seperti itu. Nah, satu hal juga kalau terkait dengan adverse reaction, bahwa makin banyak obat diberikan, maka risiko ketidakpatuhan obat itu akan lebih besar. Ya, jadi pertimbangkan kembali kalau adik-adik sekalian mau memberikan obat secukupnya saja, karena apalagi ke kelompok lansia ya, karena makin banyak maka tingkat kepatuhan dari pasien itu akan makin menurun ya. Pengaruh faktor lupa ya, terutama sudah minum ini kan, umpamanya 3 kali dia minum pagi, dia sudah minum, terus jam 10 dia pikir lagi, pasiennya pikir saya sudah minum atau belum, dia minum lagi, padahal sudah minum ya. Oke. Nanti jam 12 dia bilang, oh siang, saya minum yang siang, padahal itu masih dekat dari jam 10 ke jam 12 tuh ya. Nanti sore lagi dia berpikir, saya minum tadi saya siang kan, kayaknya enggak, dia minum lagi. Mestinya sudah 3 kali kan, tapi nanti malam dia minum lagi. Jadi berlebih. Nah, ini yang akan menyebabkan akumulasi dan inilah akan menyebabkan adverse effect dari obat tersebut ya. Itu karena terlalu banyak bisa jadi lupa juga ya. Obatnya dia lupa. Karena sudah tidak hafal, ada yang 3 kali 1, ada yang 2 kali 1, ada yang cukup 1 kali saja, ada yang pagi siang, ada yang siang malam gitu ya. Jadi dia pusing yang mana ini obat, enggak usah minum deh. Akhirnya yang mestinya dia konsumsi obat ya, dia skip artinya ya, dia tidak minum, itu bisa menyebabkan gangguan ya, bisa timbul efek samping juga, jadinya pasien juga bisa tidak maksimal terapinya ya, seperti itu. Nah, pada lansia yang paling sering juga itu mengkonsumsi obat yang tidak diresepkan oleh dokter ya. Nah, sering sekali, atau obat-obat yang over the counter ya, dibeli bebas, misalnya ibuprofen ya, aspirin, sakit-sakit kepalanya mungkin dikasih aspirin atau ibuprofen ya, kemudian acetaminophen, ini semua anti nyeri. Ada juga difenhidramin kalau umpamanya dia alergi dan sebagainya ya. Nah, ada juga sering diberikan anti radang ya, anti inflamasi yang non steroid ya. Bisa juga diberikan dia konsumsi sendiri, umpamanya lagi alergi, minum obat antihistamin tapi yang jenis sedasi ya, yang menidurkan, yang menenangkan ya. Itu semuanya dibeli bebas, tidak dengan resep dokter, dibeli saja. Saya sakit ini, langsung dibeli di apotek, tidak ada anjuran dokter. Mungkin juga di apotek langsung diberikan, tidak dikasih tahu ini untuk usia berapa ya, tidak dikasih edukasi seperti itu ke pasien. Jadinya pasien konsumsi obat bebas-bebas saja, menganggap bahwa itu oke-oke. Padahal kalau usia lansia itu sudah berbeda fisiologisnya dibandingkan orang usia dewasa ya. Untuk obat-obat yang beresep ya, yang diresepkan, kalau diperhatikan pasien-pasien rawat jalan, ini ambulatory elderly, itu artinya pasien rawat jalan ya, itu menebus obat sekitar 9 sampai 13 resep per tahunnya ya. Baik itu resep baru maupun resep perpanjangan ya, jadi maksudnya disambung obatnya. Jadi itu bisa kita bisa lihat ini kalau dia sudah sudah menebus obat berkali-kali dalam setahun, berarti kan akumulasi konsumsi obatnya makin banyak ya. Nah, kalau ditotalkan per pasien itu sekitar 5,7 resep per tahunnya ya. Inilah rata-ratanya. Nah, kalau di luar ini karena data luar saya ambil, mereka kan di sana itu banyak panti jompo ya, nursing home di sana ya. Jadi kalau di sana itu ya karena agamanya kurang, jadi kalau umpamanya orang usia dewasa
orang usia lanjut, orang tuanya dimasukkan ke nursing home karena di sana ada perawatnya, ada yang mengingatkan makan, ada yang merawat lah ceritanya ya, mau ke kamar mandi ada yang ngurus ya semuanya. Nah di sana itu kalau pada penelitian kira-kira dalam satu nursing home itu pasiennya, dalam satu pasien itu dia bisa mengkonsumsi 7 jenis obat. Bayangkan Ki, 7 jenis dia minum. Ya, ada yang pagi, siang, malam, ada pokoknya 7 macam. Dengan variasi frekuensi dan juga dosis yang bermacam-macam. Ya. Nah, padahal dari segi farmakokinetik kita lihat pada kelompok lansia itu banyak sekali perubahan yang terjadi. Yang pertama yang di sini disebutkan adalah total body water-nya itu berkurang. Ya. Jadi berkurang, kenapa berkurang? Karena disebabkan massa ototnya berkurang, tapi total body fat-nya bertambah, ya. Total body water-nya. Inilah kenapa selalu kalau orang lansia itu, umpamanya dia diare atau muntah-muntah, dek, cepat sekali dehidrasi. Karena memang dalam prosesnya ya ada penurunan total body water. Ditambah kalau ada penyakit diare, muntah-muntah, makin istilahnya dehidrasinya akan lebih mudah terjadi. Ya, jadi hati-hati kalau ada pasien tak usia dewasa, usia lansia baru dia keluhannya diare, perhatikan dehidrasi atau tidak. Ya, pada tanda-tanda dehidrasi cepat rehidrasi, artinya cepat terapi dehidrasinya nanti, karena biasanya banyak sekali kejadian dehidrasi yang menyebabkan pasien meninggal ya kalau usia lansia. Nah, kemudian yang lain ini ya, yang half life-nya, waktu parunya meningkat seiring dengan peningkatan body fat-nya tadi ya. Tapi ini yang paling utama bahwa penurunan total body water-nya ini yang berkurang. Total body water-nya yang berkurang. Nah, kalau absorpsinya tidak terlalu berpengaruh terhadap usia, lebih ke arah ke pasien pediatrik tadi. Kalau geriatrik mungkin bisa disamakan dengan usia dewasa, ya. Nah, kalau yang lebih banyak terpengaruh di geriatrik itu adalah metabolisme, ya, metabolisme heparnya. Jadi absorpsi, metabolismenya. Absorpsinya aman, tapi metabolismenya lagi karena ada decrease, ada penurunan. Saya kira semua sudah dijelaskan oleh Dr. Saldi, mungkin apa saja fisiologis yang terjadi pada usia geriatri ya, termasuk sistem metabolisme heparnya ya. Jadi akan berubah. Nah, di sini oksidatif metabolisme dengan sitokrom P450, ini sitokrom P450 banyak sekali berperan pada berbagai jenis obat ya. Nah, ini dia berkurang seiring dengan usia, sehingga clearance dari obat itu juga akan berkurang ya. Nah, itu dari segi polifarmakokinetik. Jadi absorpsinya sudah disamakan, tapi distribusi metabolisme dan ekspresinya itu akan berkurang seiring dengan usianya. Nah, kalau dari segi farmakodinamiknya, Adek, kenapa bisa ada perbedaan pada kelompok geriatri? Ya, hal yang pertama adalah adanya polifarmasi. Ini yang sering sekali terjadi di Indonesia ya, polifarmasi. Jadi polifarmasi itu disebutkan bahwa adalah the use of multiple medication. Jadi menggunakan medikasi atau pengobatan yang multiple ya. Nah, jadi ada obatnya banyak. Ya, biasanya disebutkan polifarmasi kalau sekitar 5 atau lebih obat yang diresepkan per harinya. Ya. Jadi dalam satu resep itu ada 5 obat. Itu bisa disebutkan bahwa itu masuk kategori polifarmasi. Ya. Nah. Adverse drug reaction yang sering terjadi adalah cognitive impairment, ya, gangguan pada kognitifnya, dan yang paling sering terjadi adalah jatuh, falls. Ya, mungkin di modulnya ada dibahas tentang jatuh. Nah, ini salah satu penyebab jatuh itu yang tadi saya sebutkan. Penyebab jatuh adalah
polifarmasi, banyaknya obat. Jadi tadi ada di slide sebelumnya bahwa makin banyak obat akan makin rentan terjadi yang namanya interaksi obat dengan obat. Ya, jadi kalau banyak obat, pertimbangannya lihat cara kerjanya, tidak baku lawan di ceritanya ini antara obat A dengan obat B, dengan obat C, dengan obat D dan obat E dan sebagainya. Nah, 5 obat kita harus baca lagi kembali ya, interaksinya dengan obat apa. Ya, jadi ini sangat sulit memang. Jadi harus kita perhatikan baik-baik kalau mau kasih resep pasien. Nah, selain drugs and drugs interaction atau interaksi obat dengan obat, ada juga namanya interaksi obat dengan makanan, ya, makanan dan minuman terutama. Jadi kalau dikasihkan, umpamanya ibunya biasa minum kopi, toh bapaknya minum kopi, dia tidak bisa kalau tidak minum kopi, dok. Nah, coba baca, boleh tidak ini diberikan obatnya dengan kafein, ya, dan sebagainya, ya, kayak gitu. Nah, selain itu dilihat juga dengan nafsu makannya pasien. Umumnya lansia itu seiring bertambah umur dia juga akan berkurang nafsu makannya, ya. Nah, kalau kita kasih lagi obat yang mempengaruhi nafsu makannya, artinya kalau obat umpamanya digoxin bisa menyebabkan kurangnya nafsu makan, berarti pasiennya bisa tambah tidak mau makan, tambah kurus, ya. Nah, jadi lihat kembali lagi. Mungkin bisa kita kasih obat ini, tapi dikasih tambah juga dengan suplemen ya, supaya dia tidak menurun berat badannya. Nah, pemberian S inhibitor contohnya itu bisa membuat lain terasa di lidahnya ya. Nah, kalau sudah lain dirasa di lidahnya susah menelan, susah makan nih, jadinya tidak enak makannya, dia rasa hilang nafsu makannya, berkurang jumlahnya yang masuk, akhirnya berat badannya bisa turun ya. Jadi ini kita lihat lagi, selain drug and drug interaction, perhatikan juga drug and food interaction. Apa-apa saja tandanya polifarmasi, ini bisa kita lihat ya di sini. Contohnya dia kelelahan, ya, ngantuk terus, ya, sampai dia kurang decrease alertness, artinya kurang kewaspadaannya gitu ya. Kalau kita ajak bicara atau umpamanya lagi makan tiba-tiba terasa ngantuk terus ya, bisa jadi itu karena polifarmasi. Nah, konstipasi, susah buang air besar ya, diare, inkontinensia, kemudian hilang nafsu makan tadi ya. Biasa juga confusion, bingung-bingung gitu ya, tidak ada disorientasi waktu, disorientasi tempat juga ya. Kemudian bisa jatuh kalau yang paling sering ya, dia langsung jatuh. Bisa juga depresi, kemudian kelemahan pada ototnya, tremor ya, ada halusinasi dilihat, halusinasi penglihatan, pendengaran ya, itu coba perhatikan nih kembali. Kalau nanti pasiennya kalian ada juga yang mengeluh halusinasi, sering dengar-dengar yang lain, coba tanya-tanya obatnya. Ada dia konsumsi obat atau tidak ya, siapa tahu itu pengaruh obatnya ya. Ada ansietas atau malah eksitabilitas ya, tidak mau tenang, bergerak terus ya. Bisa juga pusing. Kalau dia pusing, ini yang bisa menyebabkan tadi falls ya, jatuh. Jadi ini adik-adik ingat, kalau nanti ada modulnya jatuh, coba perhatikan kembali, lihat modulnya pasiennya nanti kalau ini jatuh, lihat kembali, review kembali obatnya sudah apa yang dia minum obatnya ya. Lihat interaksi obat dengan obat, interaksi obat dengan makanan atau minuman. Nah, ini beberapa obat yang mempengaruhi akan menyebabkan gangguan pada kognitifnya ya. Yang paling sering itu obat antikolinergik, misalnya TCA ya, reseptif antidepresan, bisa juga Benadryl dan juga antihistamin lainnya ya. Nah, yang lain yang bisa menyebabkan gangguan kognitif, misalnya pemberian simetidin, steroid, ya, NSAID, dan lain-lain. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Apa hubungan obat-obatan dan jatuh? Ya, falls.
Yang paling berisiko itu kalau ada pasiennya mengkonsumsi obat yang long acting benzodiazepin atau obat-obat hipnotik sedatif lainnya. Ya, jadi hipnotik sedatif artinya apa? Menenangkan. Kalau sedatif menenangkan, hipnotik itu menidurkan. Ya, jadi kalau kasih pasien itu perhatikan, kasih tahu. Nah, kalau orang geriatri sebaiknya itu bukan pasiennya yang diberitahu, tapi pendampingnya, ya, pengantar pasiennya atau keluarga pasiennya, kelupas. Ya, kasih tahu, oh ini obat Bu bisa menyebabkan ini obat penenang, kategori obat penenang. Jadi dia mungkin tenang bisa sampai akhirnya tertidur, hipnotik ya, tertidur. Jadi hati-hati kalau sudah minum itu, perhatikan ya. Jangan dibiarkan ke kamar mandi sendiri, harus dilihat ya. Nah, karena itu kamar mandi kan namanya licin. Kalau kita kamar mandi tak toh yang berair licin, nah, bisa menyebabkan kalau pas dia lagi pusing, dia lagi ngantuk begitu jatuh ya, terantuk kepalanya, lain lagi ceritanya ya. Padahal tadi karena pengaruh obat ya. Yang lain itu SSRI, kemudian TCA tadi ya, tricyclic, obat-obat tricyclic, kemudian kalau yang tidak ada hubungannya biasanya ini tadi yang terbukti itu belum ada hubungannya dengan false itu beta blocker ya. Kalau yang mild itu yang tengah-tengah, kalau dilihat ada yang menyebabkan jatuh, ada yang tidak, itu misalnya pada diuretik. Diuretik ini umumnya umpamanya pasien hipertensi dikasihkan kombinasi dengan diuretik, atau pasien jantung ya dikasih kombinasi diuretik, tapi tidak dikontrol tidak dikontrol urinnya, tidak diperhatikan sampai akhirnya dia nanti hipovolemi. Hipovolemi itu bisa menyebabkan pasien pingsan ya, bisa volume darahnya berkurang, jadi pusing, bisa menyebabkan pingsan, jatuh ya. Ini itu anti aritmia ya, dan juga digoxin ini mild ya, yang tengah-tengah. Nah, pada kondisi-kondisi high risk ya, ini yang paling sering itu kalau lansia ya, bukan hanya lansia sebenarnya, tapi banyak juga kasus-kasus yang namanya dokter shopping ya. Artinya artinya apa? Ini berpindah-pindah dokternya. Ya. Dokter yang satu dibawa dikasih obat 5 tadi ya umpamanya. Dikasih polifarmasi 5 jenisnya. Belum selesai umpamanya 2-3 hari belum ada perubahan, tiba-tiba pindah dokter lagi, tidak ada perubahan, itu bawa ke sana, nah umpamanya ya, bawa ke sana, dikasih lagi obat di sana, tapi tidak istilahnya pasien juga tidak memberitahukan apa ya, dokter tidak menggali informasi obat apa saja sudah diminum umpamanya ya. Jadi banyak, jadi multiple providers, banyak yang resepkan. Nah, biasanya ini makanya kenapa kita kalau anamnesis selalu minta ada sudah pernah berobat ya, riwayat pengobatan. Obat apa yang diberikan? Coba tanya. Kalau perlu minta obatnya. Coba ada kita bawa. Kalau tidak ada kita ingat namanya, ditanya, digali ya. Ini lansia. Diminum tidak? Habis tidak itu obatnya yang kemarin? Nah, bukan apa juga kalau umpamanya obat yang akan kita berikan sama dengan yang kemarin, sama dengan obat yang sebelumnya, terus efeknya yang kita inginkan mau sama juga, ya lebih baik diteruskan saja obat yang sebelumnya ya. Nah, supaya apa, tidak istilahnya pasien tidak menebus lagi obat. Biasanya kalau dia menebus lagi obat kan berarti pengeluaran lagi ya. Nah, supaya juga pasien yang dikasih tahu obat baru lagi, dia tidak menumpuk obat di rumahnya, nanti dia bingung. Jadi mestinya dia minum obat B, dia minum lagi kembali obat dari dokter A, kayak gitu ya. Jadinya bercampur. Ya. Banyak obat. Nah, ini tadi ya polifarmasi. Nah, yang lain itu situasi lainnya yang bisa menyebabkan jatuh pasien ya. Misalnya pasiennya ini hidup sendiri ya, atau ada gangguan kognitifnya, pelupa misalnya ya, suka lupa, sudah mulai pikun-pikun. Nah, kalau dia hidup sendiri, kenapa Dek? Karena kita tidak bisa mengandalkan kognitifnya lagi pasien kalau dia usia lanjut.
kadang lupa tadi yang saya bilang, sudah mulai pikun, sudah minum obat atau belum ya. Dia bolak-balik, sedangkan sholatnya saya kadang dia bilang, sholat apa ini? Waktu apa ini? Azan apa ini? Zuhur umpamanya ya. Atau asar, ternyata dia belum zuhur kayak gitu ya. Itu contoh-contohnya. Dia sudah mulai pikun. Nah, itu harus didampingi, Dek. Jadi harus didampingi buat adik-adik sekalian yang punya orang tua sudah mulai masuk usia lansia ya. Nah, sebaiknya kontrol kembali orang tua tak ya. Entah itu bapak ibu, tante, om ya. Jangan dibiarkan kalau ada yang sakit baru tidak ada yang dampingi. Nanti obatnya itu dia matanya kan sudah mulai rabun-rabun, tertulis di situ 2 kali 1, dia minum 3 kali sehari umpamanya ya. Misalnya di situ dituliskan pagi, siang malam dia pergi minum pagi umpamanya kayak tadi ya. Atau ada obat sedatif dibilang malam saja dikasih, tapi karena dia tidak baca baik-baik, matanya sudah kurang awas ceritanya, dia minum pagi pada saat mestinya beraktivitas. Nah, minum akhirnya ngantuk-ngantuk dia rasa jadi ngantuk, masuk kamar mandi mau wudhu umpamanya, licin kamar mandi, jatuh kayak gitu itu ya. Jadi itu contoh contoh situasinya gitu yang sering sekali kita dapatkan seperti itu, Dek. Nah, yang high risk lainnya umpamanya, Dek, keluar dari rumah sakit. Nah, kalau pasien masuk rumah sakit itu kan semua diawasi ya. Kondisi fisiknya, pemeriksaan fisik selalu dilakukan. Obat-obatnya ada perawat yang ingatkan, Ibu minum yang ini ya, Oma minum yang ini ya obatnya, nanti malam ini ya Opa yang kita minum, umpamanya seperti itu. Nah, pada saat keluar, di sini mulai dia masuk kembali ke rumahnya, di rumahnya lagi umpamanya ya, tidak ada anak yang dampingi atau tidak ada orang lain yang dampingi, itu obatnya yang mestinya lanjut dari hospital, dari rumah sakit ke rumah, ternyata tidak dilanjutkan. Nah, itu yang bisa menyebabkan juga gangguan pada pasien ya. Atau umpamanya ada dia sebelum di rumah sakit dia umpamanya tinggal sendiri ya, keluar dari rumah sakit dia tinggal karena sakit, ceritanya diambil sama anaknya gitu ya, tinggal sama anaknya. Nah, ada perubahan venue atau tempat tinggalnya. Perubahan venue ini butuh adaptasi dari pasien. Nah, perubahan venue ini bisa jadi pasien tidak familiar dengan tempatnya. Kalau tadinya dia di rumahnya gitu ya, di rumahnya mungkin sudah disiapkan semua, istilahnya kalau dia sudah hafal kalau ke kamar mandi harus berpegangan pada yang mana ya, pada furniture, umpamanya harus pegang kursi, tembok dan sebagainya. Sudah dirancang, di temboknya mungkin ada pegangannya, ada besi pegangannya ya, supaya dia tidak, kalau dia pusing dia bisa berpegang di situ. Nah, kalau dia changing venue, dia pindah ke tempat lain, misalnya ikut anaknya kah, atau masuk pindah ke kota lain dan sebagainya, itu pasien sudah tidak familiar dengan tempat tinggalnya, dia sudah ada kebingungan gitu ya. Nah, ini pasien lansia, jadi proses adaptasinya lama lagi. Nah, bisa jadi juga itu yang menyebabkan pasien jadinya jatuh ya. Umpamanya dia mau berpegang pada tembok, nah di rumahnya ada licin, akhirnya jatuh pasiennya. Itu semua resiko-resiko pasien lansia. Nah, hal yang lain yaitu kepatuhan, deh. Ini ketidakpatuhan bisa disebabkan oleh yang pertama, kurangnya pemahaman bagaimana obat ini dikonsumsi ya. Ada obat yang ditelan langsung sebelum makan, setelah makan, jadi harus lengkap instruksinya ke pasien. Pada saat kalian memberikan resep ke pasien ya, dikasih tahu ke keluarga pasien, kalau orang lansia ya, diberitahu ini obatnya, yang ini diminum sebelum makan, yang ini setelah makan ya, ini ditelan langsung, ini dikunyah sampai hancur baru kemudian ditelan ya. Jadi itu harus dikasih tahu lengkap. Nah, memang perlu, ini pentingnya ada pendampingnya, tidak bisa kita mengandalkan kemampuannya orang tersebut, lansia tersebut ya, karena tidak mampu mengingat semuanya. Nah, ini tadi high risk time, waktu-waktu yang rentan.
Nah, kalau di rumah sakit kan itu diingatkan sama perawatnya ya, minum dosisnya berapa kali dalam sehari. Obatnya diapakan, dikunyah kan, atau langsung ditelan. Nah, kalau dia keluar rumah sakit, itu sudah mulai bingung. Akhirnya apa? Akhirnya tidak minum obat, di skip. Jadi tidak patuh pada pengobatannya, ya. Kemudian ada penambahan obat baru. Nah, kalau di keluar rumah sakit kan biasanya obat yang di dalam rumah sakit kalau belum habis dibawa pulang gitu ya. Terus biasanya dibekali juga obat. Nah, bertambah lagi. Kalau bertambah lagi, pasti dia tambah. Kalau belum cukup informasi yang diberikan mengenai dosisnya, kapan diberikan dan sebagainya, pasien jadi bingung. Akhirnya, jangan saya minum deh. Pusing Kak, yang mana banyak sekali kayak gitu ya. Ini di skip. Ini begitu pun juga kompleks regimen, berarti banyak obatnya. Ya. Nah, pada kondisi juga dia tidak bisa minum obat tersebut. Nah, misalnya tablet agak susah ditelan, ya, harus diakali. Makanya perlu sekali kita pertimbangkan. Boleh bisa menelan ini Bu, kalau umpamanya dia agak sakit, nyeri darah rasa, diajarkan pasien bagaimana caranya bisa obat tersebut masuk. Dikonsumsi dengan makanan kah, ya, pakai pisang lah dan sebagainya. Ya. Ada juga ketidakpatuhan yang disadari. Bentar deh ya. Ya. Tadi sampai di unable to take ya, jadi dia tidak bisa minum ya. Kemudian ada conscious non-adherence, jadi ketidakpatuhan yang sifatnya dia sadari gitu ya, sengaja tidak minum obat, tidak dihabiskan, umpamanya ada antibiotik harus dihabiskan, sengaja dia tidak lakukan karena faktor-faktor lain, mungkin karena tadi ya, bisa jadi side effect-nya, misalnya ada efek sampingnya yang dia tidak senangi ya, dia umpamanya dia rasa nyeri ulu hatinya gitu ya, padahal biasanya dikasih obat-obat yang lain, atau memang karena ketidaktahuan dari cara konsumsi obat tersebut ya. Kemudian kurangnya pengetahuan mengenai manfaat dari obat ya. Jadi karena pasien merasa sering-sering itu ya, pasien kalau berobat, kalau lansia, kalau ketemu dokternya dia rasa enakan nih. Jadi dia bilang, jangan bisa minum obatnya deh, sudah enak nih perasaanku, umpamanya ya. Jadi dia rasa tidak perlu. Nah, misalnya diberikan obat tekanan darah, dia rasa sudah agak baikan. Padahal kalau diperiksa bisa jadi tekanan darahnya mungkin masih tinggi ya. Nah, dia tidak pahami bahwa pengobatan atau obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu adalah untuk menstabilkan tekanan darahnya. Nah, jadi dia skip dengan tidak betul-betul memahami manfaat dari pengobatan tersebut. Nah, ada juga faktor, dan ini yang paling sering adalah faktor finansial, karena biayanya obat mahal ya, biaya obat mahal. Kenapa semua pasien dianjurkan untuk BPJS? Supaya betul-betul ini istilahnya kita gotong royong, yang mampu itu dan sehat, jadi tetap bayar, tidak menggunakan BPJS-nya, maka itu dialihkan kepada golongan-golongan yang tidak mampu ya secara finansial. Nah, obat-obat BPJS itu umumnya sudah tercover, tapi ada beberapa yang tidak tercover, pasiennya harus beli. Nah, kalau obat paten, Dek, kita mau berikan obat yang tidak tercover BPJS, Adik-adik sekalian harus perhatikan harganya. Jangan lihat kembali adik dia pekerjaan pasiennya itu apa. Kalau pensiunan PNS ya, anaknya mungkin juga dianggap dia ini menengah ya,
lihat kembali, jangan berikan paten yang mahal. Paten kan itu banyak macamnya juga deh ya. Ada yang harganya tengah-tengah, ada yang mahal gitu. Nah, lihat kembali. Nah, percuma kita resepkan obat kalau kemudian pasiennya tidak tebus obat tersebut di apotek. Ya, apa poinnya kalau kita resepkan baru dia tidak menebus obat tersebut di apotek karena alasan ekonomi, karena alasan mahal dan sebagainya. Jadi tidak ada gunanya, ya. Jadi makanya sebaiknya resepkan obat yang pasien tersebut bisa tebus, ya, bisa konsumsi. Lebih bagus lagi kalau semua obatnya tercover BPJS ya umpamanya. Jadi lebih meringankan pasiennya. Nah, kalau di Indonesia ini saya kira yang kita punya tantangan bersama ya, ada namanya complementary therapy, ya, terapi komplemen. Jadi kalau di luaran itu kalau kalian ketik di literatur CAM, complementary dan alternative medicine. Jadi pengobatan-pengobatan alternatif. Nah, ini biasanya pakai herbal ya, metode-metode herbal dan sebagainya atau terapi alternatif lainnya. Ini juga harus kita perhatikan karena banyak-banyak itu pasien terutama yang usia lansia karena beliau hidup di zaman belum berkembang pengobatan ya. Jadi seringnya pakai herbal, pakai kunyit, minum kunyit, parutan kunyit, minum jahe ya dan sebagainya, habatus sauda dan sebagainya. Nah, kalau kalian mau kasih obat kimia ya, obat yang diresepkan termasuk alternatif drug ini kalian tanyakan dulu obat apa yang diminum, vitamin apa, suplemen apa, tanya ya. Kemudian cari di literatur apakah ada interaksinya antara umpamanya saya rajin minum habatus sauda dok, coba cari ya, atau saya rajin minum apa yang kemarin yang merah-merah itu yang kayak apa lagi ya, yang kayak serbuk bunga itu yang belinya di Turki di mana gitu yang banyak dijual per gram-gram. Dok, Saffron ya, coba bentar. Saffron. Nah, itu banyak juga sekarang dikonsumsi. Nah, semuanya itu Adik tanyakan. Jadi bukan hanya obat yang dikonsumsi diberikan oleh dokter, tapi juga tanyakan obat-obat yang dikonsumsi sendiri. Mau dia beli di apotek atau dia pakai alternatif. Seperti itu tadi ya. Nah, sari kunyit lah, apalah semua jamu. Nah, kita kan di Indonesia terkenal dengan jamu ya. Nah, ini perhatikan. Jadi kalau mau diberikan obat-obat harus lihat dulu literaturnya apakah ada pantangan ya dan sebagainya. Herbal kita banyak sekali herbalnya sini ya, temulawak, temu kunci dan sebagainya, itu ada banyak sekali manfaatnya. Betul banyak manfaatnya, tapi harus kita perhatikan apakah ada interaksinya dengan obat yang akan kita berikan ya. Nah, untuk itu maka yang perlu adik-adik sekalian lihat lagi kembali adalah riwayat pengobatannya yang lengkap. Nah, tadi saya sebutkan termasuk herbal dan juga obat-obatan yang dibeli bebas. Jadi adik-adik catat betul baik-baik. Kalau ada yang dia alergi, catat di rekam mediknya. Alergi kalau perlu kasih besar, dia alergi obat apa, tulis di situ dengan tinta merah. Biar apa? Biar siapapun yang periksa, kalau ada teman sejawat yang periksa, itu dia tahu, dia aware. Oh, ini pasien alergi obat ini ya, alergi antibiotik, tidak boleh saya berikan ini, umpamanya ya, golongan penisilin dan sebagainya. Nah, yang kedua, jangan berikan obat-obatan yang sifatnya yang kalau adik-adik sekalian cari literaturnya, cari referensinya, dia masih istilahnya masih diambang ya, cari yang betul-betul terbukti bahwa ada manfaatnya. Nah, karena itu paling bagus jangan berikan obat yang baru, atau kalaupun mau baru berikan obat yang baru, cari betul-betul baca kembali literatur apakah aman untuk kelompok lansia. Oke.
Kemudian yang ketiga adalah pertimbangkan biayanya. Tadi deh ya. Nah, kembali saya ingatkan, percuma kita resepkan banyak obat kalau kemudian pas keluar dari ruang ruang praktek dia ke apotek ternyata di total semua mahal harganya, kemudian pasien bilang jangan bisa ambil deh kayak gitu ya. Jadinya karena mahal dia cuman tadinya mau dikasih 3 jenis obat, jadi dia cuman cukup uangku 1 jenis saja obatnya. Percuma kita tidak bisa maksimal gitu ya. Nah, start low, go slow, but get there. Artinya apa? Dosisnya yang terendah, ya, dengan frekuensi yang betul-betul tercantum di situ di obat, jangan kita tambah-tambah. Jadi kalau umpamanya dibilang bisa diberikan 2-3 kali dalam 1 hari, startnya dari 2-nya saja deh ya, frekuensinya 2 kali sehari, umpamanya, ya. Atau kalau dibilang situ 3-4 kali sehari, startnya 3 kali sehari saja kita mulai. Ya, jangan ambil yang tingginya. Begitupun kalau umpamanya dosisnya tadi saya sebutkan 20-40 mg per kilogram berat badan. Mulai pada dosis terendah. Jangan langsung di tengah atau di tinggi. Ya. Nah, buat pengobatan, regimen pengobatan atau resep itu sesederhana mungkin. Kalau memang sedianya cuma butuh 2 jenis obat, maka 2 saja diresepkan. Tidak usah ditambah. Karena yang tadi makin banyak akan menyebabkan makin banyak juga kemungkinan efek samping. Ya. Kemudian tuliskan instruksinya dengan jelas. Ya. Jadi kalau obat anti muntah umpamanya, tuliskan di situ bahwa nanti diberikan pada saat muntah. Obat antipiretik diberikan pada saat demam. Jadi kalau tidak demam, tidak perlu diberikan. Kasih tahu pasiennya seperti itu. Ya. Kalau kalau sudah tidak muntah, maka obat ini di stop. Ya, supaya paham. Nah, kalau dia mau berobat, maka minta pasiennya selalu bilang ya, kalau kita datang lagi berobat, mau kemanapun kembali ke saya atau ke dokter lain, tolong bawa obat-obatan tak ini. Ya, yang terakhir diberikan atau terakhir kita konsumsi. Ya, itu gunanya. Mungkin tidak bisa kita andalkan hafalnya obat ya, jenis obat karena banyak sekali, belum lagi patennya dan sebagainya. Nah, lebih baik dia bawa. Meskipun itu cuma pembungkusnya, kulitnya saja. Tapi lihat mungkin dia bawa toh pembungkusnya saja. Tidak apa-apa. Yang penting kita tahu, oh obat ini habis dia minum. Ya, seperti itu. Oke, berhubung sudah asar juga, kita cukupkan sampai di sini. Tadi kita mulai 1:30 lewat, Dik. Jadi pas, mudah-mudahan dengan penjelasan saya, adik-adik sekalian bisa ambil sedikit manfaatnya. Nanti kalau umpamanya ada yang kurang, akan adik-adik cari baca-baca literatur. Saya banyaknya ambil di Katsung. Kalau di Katsung itu dia selalu farmakologi klinik itu pasti ada sectionnya khusus untuk yang kelompok-kelompok spesial ya, seperti pediatrik dan geriatrik tadi. Ya, jadi kalian bisa lihat di situ, baca. Kalau ada yang kurang paham, boleh japri saya lewat Telegram ya. Nah, nanti saya usahakan untuk menjawab pertanyaannya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi kalau mengganggu waktu libur kalian di hari Sabtu. Untuk materi AIK mungkin nanti kita jadwalkan kembali ada ya. Saya enggak prepare untuk AIK. Tadinya sih saya sebenarnya prepare, cuman lagi ini diare, baru kemudian belum selesai slide-nya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa jadwalkan kembali ya Pak Ketua. Indar. Iya. Indar cowok ini. Ya, terima kasih banyak. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Iya, sama-sama. Saya izin keluar ya.